Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. OTW pulang dulu. Bab 2665 sampai bab 2668. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu benar-benar terjadi kali ini. Sinyal bahaya dikirim dari mana saja di sepanjang garis pantai Daxia. Suara keras itu tidak pernah berhenti. Bip, bip, bip. Markas besar Yan Longwei dibanjiri alarm. Pada saat yang sama, tim intelijen Cao Ziguo menemukan Leviathan di garis depan dan segera melaporkannya ke Cao Ziguo. Berita dari depan akhirnya sampai ke belakang. Ini tidak bagus. Biarkan Daxia berada dalam kekacauan dari dalam keluar. Mereka berbeda dan ingin menyerang berbagai kota di Daxia. Tidak perlu memusatkan seluruh kekuatan Anda untuk menyerang satu titik. Mereka terlalu kuat, mereka menyerang pedalaman Daxia dari segala arah dengan komando dan disiplin. Semakin banyak, poin-poin penting masih terus bertambah. Makhluk raksasa dengan gunung-gunung tinggi memenuhi dunia. Pemandangannya terlalu menakutkan, mendarat tanpa usaha apapun. Tempat ini telah menjadi neraka untuk sementara waktu. Terlalu banyak yang hancur, menerobos kota, menerobos pelabuhan. Kecepatan Leviathan terlalu cepat. Tuan X, sebagai panglima tertinggi pada tahap awal, mengatur semua tindakan dan rencana dengan baik. Kedua, biarkan Dokter Kegelapan dan pasukannya bersiap untuk menghadapi orang-orang di area terlarang 76. Kirimkan perintah dan persiapkan semua tentara kita yang mati. Mereka akan menjungkir balikan mereka di seluruh Daxia. Seru, Daxia tidak terhubung dari ujung ke ujung, tuan pukulan fatal bagi Daxia. Pada saat itu Daxia akan diserang dari kedua sisi, menurut kecepatan mereka. Mereka pasti akan tiba sebelum kelompok Leviathan terakhir kita tiba. Tuan X menatap petugas intelijen itu lagi, no. 76 tanah terlarang di mana mereka, berapa lama waktu yang mereka punya? Lebih dari 3.000 Leviathan, cukup bagi Daxia untuk minum sepoci. Mendengar kabar yang memuaskan ini, BPK, hanya membutuhkan waktu paling lama 2 atau 3 jam agar seluruh dunia bisa bersatu. Kecepatan Leviathan sungguh terlalu cepat, ribuan dari mereka yang berkumpul dari benua barat Leviathan dapat tiba paling lambat dalam 50 menit. Lebih dari 500 Leviathan yang berkumpul dari benua timur memblokir garis pantai Daxia dalam 9 menit. Namun kini masalah tersulit dapat diselesaikan dengan mudah. Bagian tersulit dalam menyerang Daxia adalah bagaimana mengalahkan garis pantai dan mendarat di daratan Daxia. Laboratorium para dewa bersorak-sorai. Hahaha, Leviathan telah mendarat. Mendarat, semua bangunan di pelabuhan hancur, dan semuanya menjadi berantakan. Gelombang dahsyat datang secara bergelombang. Satu demi satu Leviathan mendarat, dan tanah mulai berguncang, seperti gempa bumi. Boom! Tak lama kemudian, port tersebut hilang. Evakuasi secepat mungkin, kali ini telah digunakan sepenuhnya. Untungnya, kami pernah mengalami evakuasi skala besar sebelumnya. Biarkan semua orang mundur, cepat, cepat, cepat. Mundur, saya belum bisa mencegahnya, tidak ada tandingannya. Ini adalah makhluk raksasa purba yang menggunakan teknologi modern tertinggi. Apa saja kekurangannya? Leviathan langsung meluncurkan senjata pelacak untuk menghancurkan gedung-gedung tinggi satu demi satu. Boom, boom. Namun mereka segera dikunci oleh Leviathan, dan berharap dapat menemukan kelemahan Leviathan. Para penembak jitu dari tempat tinggi mulai berlindung. Semuanya mundur satu demi satu. Saya tahu saya tidak terkalahkan, ini lebih tirani daripada sebelumnya 100 kali. Semua orang sudah tahu level Leviathan itu. Berita terbaru. Selengkapnya dari 1.000 makhluk raksasa ini telah mendarat. Mereka tidak berkumpul bersama, sebaliknya, mereka menyerang kota-kota di segala penjuru di Daxia dalam jumlah ratusan. Dia bertanya kepada semua orang, kalian melihatnya sekarang, kan? Dia benarkah? Lu Xionghe bahkan menamparkan meja dengan keras, kata raja berdampingan benar. Kalian tidak mendengarkan, Lao Chao membawa orang ke depan lebih awal. Aduh, ternyata semua yang Cao Ziguo katakan tadi benar. Saat ini waktu, semuanya baru kemudian dia bereaksi secara bertahap.
Selain itu, apa yang dikatakan organisasi Alkitab itu benar. Ada masalah ketika stasiun pemantauan tiba-tiba mati. Ada juga masalah dengan anomali luar angkasa. Itu tidak berarti semua yang dikatakan Lao Chao sebelumnya benar. Apakah ini benar-benar terjadi? Tidak lama setelah masalah Chao Ziguo. Mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi. Ini, tubuh Xiao Liejun dan yang lainnya bahkan gemetar. Semua orang berkeringat dingin, boom, ketika semua orang melihat berita dari garis depan, rasanya seperti sambaran petir. Semua orang segera datang ke ruang kendali utama. Xiao Liejun buru-buru berteriak. Dari kejauhan, mereka dapat melihat seluruh pengawal Yanlong berada dalam kekacauan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Beberapa pemimpin dan pejabat senior semuanya telah tiba. Setelah kekacauan Yanlong Wei, setidaknya bisa sedikit membantu. Kurangi kerugian sebanyak mungkin, mampu mengevakuasi massa secara tepat waktu. Di bawah organisasi personel khusus, efeknya masih bagus. Cepat dan evakuasi orang, cepat, saya akan segera ke sana. Ketahui situasi di depan lebih awal dan terapkan lebih awal. Untungnya, dia mengatur agar tim intelijen pergi ke garis depan terlebih dahulu. Saat Chao Ziguo menerima kabar tersebut dari anak buahnya, dia langsung berakselerasi dan bergegas ke garis depan. Semua orang bingung, ada suara di mana-mana, benar-benar berantakan. Pengawal Yanlong berada dalam kekacauan, ini kekacauan. Sesuatu telah terjadi, cepat, sesuatu telah terjadi. Panggil para pemimpin secepatnya, cepat, semua orang berkeringat dingin. Badan gemetar, kaki lemas, bahkan tidak bisa berjalan. Suara itu seperti lonceng hitung mundur kematian, yang menggetarkan hati setiap orang. Suara sirene terus berbunyi. Pesan-pesan penting benar-benar datang satu demi satu. Tolong bantu, tolong segera bangun garis pertahanan. Blokir semua makhluk raksasa, tolong, pangkalan kota No. 27 telah hilang, tolong, kota pangkalan No. 18 telah hilang, makhluk raksasa tak dikenal masih menyerang. Ini mendesak, kota kita sedang diserang sengit oleh makhluk raksasa. 18.000 pasukan kita siap berkorban, aku bersumpah untuk hidup dan mati bersama kota ini. Departemen kami telah bertempur dengan makhluk raksasa tak dikenal. Kelompok monster ini tidak bisa dibunuh sama sekali, juga tidak bisa menimbulkan bahaya apapun. Metode serangan mereka kaya, mereka 100 kali lebih kuat dari makhluk raksasa yang kita kalahkan sebelumnya. Departemen kami sedang mengatur evakuasi personel. Area yang luas telah ditinggalkan, darurat. Makhluk raksasa tak dikenal telah melanggar semua garis pantai utama dan mendarat. Kerugian besar telah terjadi di depan, ketiga pantai Laut Cina Timur hilang. Pos pengamatan depan menemukan anomali ditemukan, Ye Junlin bahkan lebih benar lagi, Chao Ziguo benar, semua orang panik. Namun sekarang sinyal darurat datang satu demi satu. Semua orang lumpuh dan rileks sepenuhnya karena lelucon Chao Ziguo belum lama ini. Seluruh ruang kendali panik. Ini adalah ujian terhadap daya dukung alat berat. Serangkaian sinyal bahaya darurat bergema di ruang kendali utama. Oke, berhenti berteriak. Yang harus kita lakukan sekarang adalah cepat dukung. Cepat dan kerahkan pertahanan dan serangan balik. Jika terjadi kesalahan di Daxia, coba saya lihat apakah ada di antara kalian yang masih hidup. Tim Jiang Ye adalah yang paling kuat dan memiliki jumlah orang terbanyak. Jiang Ye memimpin tim cadangan dan sejumlah besar pasukan yang dikumpulkan sebelum perekrutan untuk bergegas ke garis depan, mengirim setiap tim ke tempat yang diperlukan untuk mengerahkan posisi bertahan. Xiao Liejun memimpin tim respon cepat, menghubungi garis depan secepat mungkin untuk mengendalikan situasi. Xiao Liejun secara langsung memimpin Regu Kematian dan Legiun Mesia serta sejumlah besar master ke garis depan. Keluarkan semua yang kamu bisa, beberapa raksasa seperti industri Kunlun juga datang membantu. Semua senjata dan kartu truf dikeluarkan, saat ini, tidak perlu menyembunyikannya. Mobilisasikan semua tentara yang dimobilisasi. Yanlong Wei mengaktifkan tanggap darurat tingkat tertinggi. Kali ini, cepat, semuanya, ambil tindakan. Saya menyesal,
Raja meminta maaf, saya meminta maaf kepada semuanya. Ini salah saya salah. Hong Qingchang dan Jiang Ye sangat menyesal hingga mereka hampir menangis. Teriak Lu Xiong, mungkin raja berdampingan sama sekali tidak mengasingkan diri. Dia dibuat marah olehmu dan melarikan diri. Usus yang menyesal hampir berwarna hijau. Saya sangat menyesal. Yang lain juga menyesalinya. Ini semua salahku. Semuanya salahku, aku orang berdosa di Daxia. Xiao Liejun menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Tamparan di wajahnya, bang. Selain itu, ada juga yang kerugian besar, kita bisa pulih perlahan. Apakah kita harus menunggu sampai situasi saat ini, di mana semua orang tidak melakukan apa-apa? Namun kebenaran seringkali ada di tangan segelintir orang. Lu Xiong memelototinya dengan tajam. Apa? Tunggu. Apakah kamu memberi kami kesempatan? Jangan bilang kami setara, ini aku dan Lao Chao. Apakah kamu memberi kami kesempatan? Kami telah bersikeras, bagaimana dengan Anda? Kami memberikan suara di setiap kesempatan. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berbisik, jika mereka bersikeras untuk bertarung berdampingan, mungkin, jangan mengucapkan sepatah kata pun. Meskipun Xiao Liejun meminta mereka tutup mulut, menghadapi pertanyaan Lu Xiong, semua orang menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan kata. Saya ingin bertanya siapa yang dapat mengambil tanggung jawab. Bukankah sekarang masalahnya lebih serius, dulunya masalah kerugian yang berlebihan, tapi sekarang ini masalah kelangsungan hidup Daxia. Riku Xiong marah, biar kukatakan saja. Kamu harus percaya pada raja satu kata, apakah dia melakukan kesalahan saat itu? Masalah ini salahmu, kamu akan menanggung semuanya tanggung jawabnya. Orang-orang sangat ngotot, tetapi mereka harus menolak satu demi satu karena apa yang mereka lihat di mata mereka. Semuanya adalah masalah mereka, ini tidak akan pasif seperti sekarang. Selain itu, jika garis pertahanan masih ada, lebih baik melindungi negara daripada tembok kota, yang bisa bertahan sepenuhnya untuk saat ini. Mereka membangun ratusan pulau pengaman, cukup untuk mengevakuasi sebagian besar orang. Jika tidak ada yang berhasil, tidak mungkin, bagaimana mereka bisa login dengan mudah. Jauhkan semua makhluk raksasa ini, jika semua orang mendengarkan apa yang dia katakan. Tembok kota pelindung sepanjang 300 meter akan dibangun di garis pantai Daxia. Tembok kota yang dia anjurkan untuk melindungi negara bahkan lebih tepat lagi. Tidak ada penyimpangan sama sekali. Prediksi yang dibuat oleh Yi Zi berdampingan pada awalnya baik-baik saja. Ming Xie Shen dan yang lainnya benar dalam bersikeras lagi dan lagi. Anomali yang ditemukan oleh Cao Ziguo benar. Semua orang dibombardir hingga terluka parah. Momen ini benar-benar terjadi secara tiba-tiba. Pikiran mereka terus berdengung. Boom! Xiao Liejun, Jiang Ye, Hong Qingchang dan lainnya berdiri di sana seperti zombie. Jika tersambar petir, saya mati rasa. Gila, bodoh, saya bingung. Mungkin saat kawasan terlarang 76 mengambil tindakan, ibu kota Daxia sudah lemah dalam penjagaan, dan semua ahli terkemuka di kota itu dikerahkan ke garis depan. Pada saat itu, ibu kota sudah tidak dijaga, jika Dewa Tanah terlarang No. 76 selanjutnya menyerang ibu kota Daxia, kemungkinan runtuhnya Daxia akan terlalu besar. Semua orang berkeringat dingin. Saya mendengar Tuan X mengatakan ini. Misalnya, tempat ini apakah itu ibu kota pusat Daxia? Sekarang Daxia berada dalam kesulitan. Mereka semua sibuk berurusan dengan Leviathan. Jika orang-orang di tanah terlarang 76 ini tiba-tiba muncul dari suatu tempat dan menyerang dengan guntur, berapa kerugian Daxia? Yang lain tercengang, dan mereka terkejut. Hal yang bagus, bagaimana mungkin? Pak X berpura-pura menjadi misterius. Tidak apa-apa, untung saja mereka menghilang sekarang. Pasti ketahuan, kami akan segera mengirimkan seseorang untuk menyelidikinya. Semua orang cemas, periksa dengan cepat, periksa kemana mereka pergi. Ini adalah berita yang sangat buruk. Untuk sesaat, Lucifer dan Kaisar Badut panik. Jika industri maya dan organisasi Alkitab tidak berpartisipasi, sesuatu yang besar akan terjadi. Tahap selanjutnya adalah puncaknya, lagi pula, serangan awal Leviathan tidak penting sama sekali.
Semua yang dilakukan otak Tuhan tidak ada gunanya. Kalau tidak direncanakan akan merepotkan. Hal ini membuat takut banyak orang di laboratorium dewa. Tiba-tiba menghilang. Awalnya kami semua dalam perjalanan ke Daxia. Tiba-tiba menghilang di bawah pengawasan mereka. Pada saat ini, mata-mata dari laboratorium dewa tiba-tiba menemukan bahwa orang-orang dari organisasi Alkitab telah menghilang. Apa yang dilakukan para dewa di area terlarang No. 76, mengapa mereka tiba-tiba menghilang? Apa yang mereka lakukan? Lakukan, apakah prediksi kita salah? Sosok orang tersebut telah menghilang. Tidak ada orang lain yang dapat ditemukan. Namun saat ini, bukan hanya dia tidak bisa menghubungi Dewa Kegelapan. Dukungan mereka sangat diperlukan. Tanpa bantuan ampuh ini, Daxia pasti gagal. Riku Xiong sangat cemas hingga dia berkeringat dingin. Di mana mereka tidak dapat dihubungi sama sekali. Kelompok orang ini kehilangan kontak, namun ternyata tidak ada kontak sama sekali. Selanjutnya dia menghubungi Hades dan orang lain dari organisasi Alkitab. Lu Xiong dengan cepat menyampaikan berita tersebut ke Tian's Mansion, Klan Baolong, dan Universitas Kunlun. Anda dapat menghubungi mereka semua, tunggu, seperti organisasi Alkitab, industri maya. Hubungi orang sebanyak mungkin, dan kekuatan besar lainnya. Selain misi Pulau Aman, Rikuo juga bertanggung jawab untuk menghubungi Tian's Mansion dan Klan Baolong. Kurangi sebanyak yang Anda bisa, kami hanya bisa melakukan yang terbaik. Semuanya sia-sia, tapi tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Berapa banyak orang yang bisa selamat tanpa terluka? Berapa kerugian yang akan dikurangi? Bagaimana jika ada ratusan pulau yang aman? Alangkah baiknya jika ada tembok kota untuk melindungi negara. Semakin banyak kesulitan yang dia rasakan, semakin Rikuo mengingat prediksi Ye Junlin. Itu juga tergantung pada situasi pertempuran sebelumnya. Faktanya masih sangat berbahaya, tapi setidaknya sedikit yang bisa disembunyikan, dan sisanya harus berlokasi di pedalaman kota. Belum lagi evakuasi semua orang berhasil, ini akan memakan waktu cukup lama. Cari tempat aman lainnya, setidaknya ada 20 atau 30. Namun mereka terus membangun organisasi Alkitab, meskipun pembangunan Pulau Keselamatan terhenti di tengah jalan. Pada akhirnya, misi Rikuo adalah mengevakuasi orang-orang sebanyak mungkin untuk melindungi mereka dari penganiayaan. Adapun Hong Qingchang, dia mengaktifkan semua kelompok penjaga rahasia di Daxia. Di satu sisi, dia memberikan dukungan dan bantuan ke garis depan, dan di sisi lain, dia mengumpulkan intelijen untuk memahami situasi musuh. Di sisi lain, untuk mencegah musuh melakukan serangan diam-diam dari dalam, tim Xiao Liejun ingin memberinya waktu. Apakah dia dapat mencegahnya tergantung pada apakah dia dapat memanfaatkan semua senjata dan menyebarkannya. Bersambung.